Halo ICC, kembali lagi di dalam Devotion ICC. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Untuk Devotion kita kali ini, saya berikan judul Memadamkan Kasih. Sebagai orang Kristen, saya cukup yakin bahwa kita semua sudah cukup sering mendengar dalam khotbah-khotbah atau di dalam pengajaran-pengajaran tentang pentingnya kasih di dalam hidup kita. Bahkan dalam Alkitab pun dikatakan, hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan kita. Dan hukum terutama kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kali ini, saya ingin menyoroti di bagian yang kedua, mengenai mengasihi orang lain. Tetapi dengan angle yang sedikit berbeda. Jika selama ini kita belajar tentang bagaimana mengasihi orang lain, kali ini saya ingin membahas tentang satu hal yang dapat memadamkan kasih kita terhadap saudara seiman. Dari perenungan saya menemukan bahwa ada satu hal yang dapat dengan sangat cepat memadamkan kasih kita kepada saudara seiman. Satu hal itu adalah asumsi. Asumsi adalah suatu hal yang diterima sebagai sesuatu yang benar atau pasti terjadi, tanpa didukung fakta atau data yang cukup. Contoh, ketika kita melihat seseorang yang termenung dengan tatapan kosong dan wajah tertunduk, kita berasumsi bahwa orang tersebut sedang bersedih hati. Padahal, apakah kenyataan memang demikian? Kenyataannya, belum tentu orang tersebut sedang bersedih hati. Tetapi, pengalaman kita di masa lalu mengatakan bahwa orang dengan ciri-ciri seperti itu artinya adalah orang yang sedang bersedih hati. Kita begitu yakin dengan penilaian kita tanpa kita mencari data atau fakta lainnya yang mendukung penilaian kita. Lalu, pertanyaannya sekarang, bagaimana asumsi ini dapat membuat kasih kita terhadap orang lain menjadi padam? Asumsi akan mendorong kita untuk melakukan sebuah penilaian yang terburu-buru terhadap perilaku yang ditampilkan oleh orang lain. Penilaian yang terburu-buru ini akan membawa kita pada sebuah kesimpulan yang cenderung menghakimi. Dan dengan sikap hati yang menghakimi, maka kita akan cenderung memiliki sebuah kasih yang lambat laun menjadi padam. Oleh karena itulah Tuhan mengingatkan kita di dalam 1 Korintus 4 ayat 5 yang berkata, "Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya," yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Kelak, tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Di sini kita melihat, janganlah kita menghakimi sebelum waktunya, karena hanya Tuhanlah yang dapat melihat kedalaman hati seseorang. Hal ini mengingatkan kita pada sebuah pepatah lama, "Don't judge the book by its cover." Janganlah kita menilai seseorang dari covernya. Problemnya adalah kita memang cenderung menilai sebuah buku dari covernya, karena konon umumnya buku-buku itu dibungkus rapat-rapat dengan plastik, sehingga kita tidak dapat melihat isinya. Jadi otomatis kita menilai berdasarkan covernya. Senada dengan hal tersebut, kita cenderung menilai orang dari covernya tanpa melihat isinya secara lengkap. Padahal hanya Tuhanlah yang mampu memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati seseorang. Keterbatasan kita sebagai manusia adalah kita tidak akan pernah mampu memahami orang lain secara sepenuhnya. Kita hanya dapat menilai orang lain berdasarkan kepingan-kepingan puzzle perilaku yang ditampilkan oleh orang lain. Dan penilaian kita itu belum tentu benar. Jika kita tidak menyadari hal ini, maka kita akan cenderung merasa pahit terhadap saudara-saudara seiman. Dan kasih kita terhadap saudara-saudara seiman, lambat laun akan menjadi padam. Hal ini mengingatkan saya pada sebuah cerita, mengenai asumsi ini, mengingatkan saya tentang cerita dari Stephen Covey, yaitu seorang penulis buku terkenal yang berjudul 7 Habits of Highly Effective People. Ini adalah cerita pengalaman pribadi beliau. Suatu hari, di hari Minggu pagi, setelah selesai dari gereja, beliau naik kereta bawah tanah. Kemudian, kereta bawah tanah itu berhenti di sebuah stasiun, dan masuklah ke dalam kereta tersebut seorang bapak dan 2 orang anaknya. Kemudian, kedua anak itu berlarian di dalam lorong kereta tersebut. Kemudian berteriak-teriak dan bahkan mengganggu penumpang yang lain. Melihat hal-hal tersebut,
Stephen Covey merasa gusar. Dan dia pun melihat penumpang yang lain pun mulai merasa terganggu dengan perilaku kedua anak ini. Kegusaran ini membuat ia heran, mengapa orang tuanya, mengapa bapaknya tidak menegur kedua anak ini. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya ia menegur si bapak ini. Ia bertanya, "Pak, apakah Anda tidak melihat perilaku anak-anak Anda? Penumpang lain sudah banyak yang terganggu." Dengan teguran tersebut, sang bapak merasa kaget dan dengan linglung ia menjawab, "Ya, harusnya saya menegur mereka. Tapi sepertinya mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Bahkan saya sendiri pun bingung apa yang harus saya perbuat." Kenapa? Karena 1 jam yang lalu kami baru dari rumah sakit dan ibu dari kedua anak ini baru saja meninggal di rumah sakit. Ketika mengetahui hal ini, Stephen Covey yang sebelumnya gusar dan merasa terganggu, hatinya berubah dan hatinya berubah menjadi mengasihi orang tersebut. Alih-alih marah, Stephen Covey justru bertanya tentang keadaan si bapak ini. Dari sini kita bisa melihat hal yang membuat gusar Stephen Covey adalah perilaku sang bapak yang tidak menertibkan anak-anaknya yang berlarian dan mengganggu orang lain. Di momen itu adalah kepingan puzzle yang ia terima dari perilaku sang bapak. Dengan sedikit data dan fakta, ia berasumsi dan akhirnya ia menegur sang bapak. Tetapi ketika ia sudah melihat duduk perkaranya secara lebih lengkap, ia yang awalnya marah dan gusar berubah menjadi penuh kasih dan pengertian. Bukankah ini pun yang sering kali terjadi pada diri kita? Bagaimana contoh cerita Stephen Covey ini dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah, jika seseorang datang ke gereja, kemudian di gereja tidak ada yang menyapa, kemudian dengan segera ia menyimpulkan bahwa orang-orang di gereja tersebut orang-orangnya dingin dan kurang kasih. Atau ketika seseorang sudah melayani dengan sangat baik, tetapi tidak ada orang lain yang meng-acknowledge pelayanannya sudah baik tersebut. Dengan segera orang tersebut merasa dirinya tidak dianggap dan tidak berarti. Atau contoh lainnya lagi, ada seseorang yang begitu rajin melayani, tetapi sikap rajin melayani ini dipandang sebagai orang yang sedang pansos dan sebagainya. Tentu hal-hal seperti ini membuat kasih kita terhadap satu dengan yang lain menjadi padam. Lalu bagaimanakah seharusnya kita bersikap? Kita belajar dari Amsal 25 ayat 8 yang berbunyi seperti ini. "Janganlah terburu-buru membawa perkara ke pengadilan, sebab kalau demikian engkau terbukti salah, apalagi yang dapat kau lakukan." Dari sini kita belajar yang dapat kita lakukan adalah menunda penilaian kita terhadap orang lain. Ingatlah bahwa kita bisa saja keliru, karena penilaian kita seringkali hanya berdasarkan asumsi kita. Dan kembali juga kepada analogi tentang buku tadi, don't judge the book by its cover. Ingatlah bahwa jarang sekali kita dapat menilai sebuah buku dari keseluruhan isi buku tersebut. Bahkan jika kita sudah membaca keseluruhan isi suatu buku, belum tentu kita dapat benar-benar memahami isi buku tersebut. Senada dengan hal tersebut, sekalipun kita sudah mengenal seseorang, belum tentu kita dapat benar-benar memahami orang tersebut. Kalau tidak percaya, tanyakanlah kepada pasangan suami istri yang sudah menikah puluhan tahun. Meskipun telah menikah selama puluhan tahun, masih ada momen-momen di mana mereka salah memahami pasangannya. Jika kita mau menunda penilaian kita dan tidak menilai berdasarkan asumsi, maka kita akan tetap memiliki prasangka yang baik terhadap saudara seiman. Dan ketika ini terjadi, maka kasih kita terhadap saudara seiman akan selalu membara. Karena pandangan kita terhadap saudara seiman yang lain senantiasa positif. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Biar Engkau yang materaikan firman-Mu di dalam hati kami. Ajar kami ya Tuhan untuk kami menunda penilaian kami. Dan ajar kami untuk selalu memiliki prasangka baik terhadap saudara-saudara seiman ya Tuhan. Roh Kudus, ingatkan kami terhadap firman yang kami dengarkan hari ini. Dan tolong kami ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian untuk devotion kita hari ini. Sampai berjumpa di devotion kita yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.